Haleluya, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti bersama saya Pastor Jumadi Situmeang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan di Matius 7 ayat 1 sampai yang kelima, Alkitab berkata, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan dengan tegas berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ada satu teguran Tuhan yang jelas bahwa kita tidak punya hak untuk menghakimi saudara-saudara kita ataupun jemaat-jemaat ataupun orang-orang lain. Tuhan dengan tegas bahwa mengajarkan agar kita tidak boleh menjadi hakim terhadap orang lain. Hanya Allah yang memiliki hak untuk menghakimi manusia. Dialah Sang Pencipta yang mengetahui luar dalam ciptaannya sendiri. Nah, yang berikutnya Tuhan mau mengajarkan bahwa semua manusia itu berdosa. Semua manusia itu memiliki kelemahan masing-masing. Waktu kita menghakimi orang lain, sebenarnya kita sendiri pun memiliki kesalahan sendiri gitu. Waktu kita coba menghakimi orang lain, padahal sebenarnya kita juga memiliki kesalahan-kesalahan. Ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak boleh menegur orang itu. Boleh, tapi bukan menghakimi mereka. Kita tegur kalau mereka melakukan kesalahan. Kita wajib sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib sebagai orang-orang yang beriman harus menegur, tapi bukan menghakimi. Ini harus kita bedakan. Menegur itu dengan jelas dan tegas kita berkata, kamu berdosa, tidak boleh melakukan itu, titik. Tapi kalau menghakimi, kita langsung menjatuhkan penghakiman, hukuman kepada dia. Nah, ini yang harus kita miliki persepsi yang benar, cara pandang yang benar. Berbedanya menghakimi dan menegur. Ketika orang suka menghakimi orang lain tanpa sadar, ia telah menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, pada waktu kita menghakimi orang lain, kita menempatkan diri sebagai Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang bisa melihat kesalahan. Kita lupa bahwa kita sendiri pun memiliki kesalahan yang jauh lebih besar dari kesalahan orang-orang itu atau orang-orang yang kita hakimi. Mari kita belajar, yang Tuhan mau kita menegur orang itu, bukan menghakimi. Yang Tuhan mau kita menegur orang itu supaya dia berubah dan bertobat. Tapi kalau kita menghakimi, kita sudah menjatuhkan kesalahan orang itu tanpa kita melihat apa latar belakang orang itu, kenapa mereka melakukannya. Nah, ini harus kita miliki. Bukan berarti kita tidak boleh menegur. Bedanya menegur dengan menghakimi. Kita harus paham. Menghakimi kita langsung mengejas atau kita langsung mengambil keputusan, engkau salah. Tapi kalau kita menegur, kita menasehati orang itu dan biarkan dia berpikir dan mengetahui kesalahannya. Tapi kalau kita menghakimi, kita sudah mengambil posisinya Tuhan sebagai hakim yang betul. Hanya Tuhan hakim yang benar di dalam kehidupan ini. Kita manusia semuanya masih punya kesalahan. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk setiap kita. Jangan menilai orang terlalu cepat. Untuk kita, jangan melihat orang terlalu cepat kita menghakimi orang. Tapi kita mengintrospeksi diri kita. Karena saya percaya di diri kita masing-masing pun kita harus terbuka. Jangan sampai selumbar di mata orang kita lihat, padahal balok di mata kita sendiri kita nggak lihat. Ini berbicara kesalahan kita yang banyak itu. Kita nggak lihat atau kita lupa bahwa kita juga memiliki kesalahan yang banyak. Tapi kita sibuk melihat kesalahan orang lain. Ini yang Tuhan tidak mau. Kita jangan sampai dipanggil menjadi orang-orang yang munafik. Karena orang-orang munafik itu dia sibuk mencari kesalahan orang lain. Dia lupa untuk mengintrospeksi dirinya bahwa dirinya juga salah. Mari kita
minta ampun dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara sudah jatuh dan suka menghakimi orang lain. Mari berdoa dan minta pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ampuni kami dan ajari kami untuk kami bukan menjadi hakim, tapi kami menjadi sahabat yang menasihati dan menegur orang-orang di sekitar kami. Tuhan, berikan kami roh hikmat untuk kami boleh menegur sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami kenal, orang-orang kami kasihi. Bukan kami menghakimi, tapi kami mengasihi mereka. Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.